Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik Bupena tema 8. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema 8 kali ini ilmu pengetahuan alam. Sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Pendalaman materi tema 8 Bumi, Matahari, dan Bulan. Masuk pada pembahasan pertama, rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Terdapat beberapa akibat dari rotasi bumi tersebut. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi. Yang ketiga, gerak semu harian matahari dan perubahan arah angin. Gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya, bumilah yang bergerak pada porosnya sehingga seolah benda langit di sekitarnya bergerak. Kita merasakan terjadinya siang hari dan juga malam hari. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB atau Waktu Indonesia Barat, WITA atau Waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau Waktu Indonesia Timur. Menurutmu, jika di Jakarta jam 8.30, maka jam berapa di Kotak Barabai, Banjarmasin, Kandangan? Ya, 9.30, karena dengan perbedaan waktu sekitar 1 jam. Mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu revolusi bumi adalah 1 tahun atau 365 seperempat hari atau 365,5 hari. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Pengaruh revolusi bumi. Yang pertama, penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Yang keempat, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Dan yang kelima, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bintang edar. Akibat dari kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Pemerintah Indonesia memiliki lembaga yang berwenang mengklasifikasikan musim di Indonesia, yaitu BMKG atau yang kita kenal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. Tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Ketika tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara akan mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara akan mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas.
Gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Waktu bulan untuk berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Fase bulan sabit terjadi pada hari keempat dan juga ke-25. Gerak bulan dan peristiwa gerhana bulan. Kenampakan bulan selalu tampak berubah-ubah dari bumi karena mengalami pergerakan. Salah satu dampak pergerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Waktu terjadinya gerhana bulan yaitu pada malam hari. Berikut skema gerhana bulan. Ciri penampakannya, bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi. Maka posisi bumi yaitu saat terjadinya gerhana bulan yaitu matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Waktu terjadinya gerhana matahari yaitu terjadi pada pagi, siang, atau sore hari. Berikut skema gerhana matahari. Ciri penampakannya, matahari tampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona dan semburan gas. Pada masa ini, posisi bumi pada gerhana matahari yaitu matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Kalau gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Waktu terjadinya gerhana bulan terjadi pada malam hari dan lebih dari 1 jam. Kalau gerhana matahari terjadi pagi, siang, atau sore hari dan hanya beberapa menit saja. Jenis gerhana bulan ada yang namanya gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Jenis gerhana matahari ada yang namanya gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari total. Peristiwa gerhana bulan total ketika bulan memasuki wilayah umbra bumi. Umbra adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah sangat gelap pada saat terjadi gerhana bulan. Mengenal sistem penanggalan. Kalender yang biasa dilihat menggunakan 2 sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Masehi menggunakan dasar revolusi bumi, sedangkan penanggalan Hijriyah menggunakan dasar peredaran atau rotasi bulan. Tahun Masehi atau Syamsiah didasarkan pada revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun atau setara dengan 365/4 hari atau 365,5 hari. Tahun Hijriyah atau tahun Qamariyah didasarkan pada revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29/2 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka jumlah hari dalam 1 tahun Hijriyah adalah 354 hari. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.